Kalau bisa jangan bentuk PDF ini, tapi bentuk Word-nya aja. Tuh nggak bisa dibuka nih. Orang-orangnya masih ada nggak? Hadir nggak orangnya? Pak Uruz Zaman, Hadir, Pak. Ina, Hilman, ada, pada ada. Hadir, Pak. Oke, stop, lanjut. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Mulyawan LMAG selaku dosen pembimbing mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan tak lupa kepada teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Paul Zaman Nuryadin, kemudian juga Gina Mardia dan juga Hilman. Di sini kami akan membawakan presentasi terkait dengan pendekatan model evaluasi pembelajaran. Untuk mengawali presentasi kali ini, marilah kita buka presentasi kali ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Itu banyak banget kayak yang dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan terkait dengan konsep model pendekatan evaluasi yang akan disampaikan oleh Saudara Hilman. Kepadanya saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Kang Ajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan materi menjelaskan tentang konsep model pendekatan evaluasi. Pendekatan adalah perspektif individu dalam memahami suatu materi. Dengan demikian, pendekatan evaluasi adalah cara seorang untuk memeriksa atau memahami evaluasi. Dan segi unsur pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni pendekatan konvensional dan pendekatan sistem. Dari sudut pandang interpretasi hasil evaluasi, pendekatan evaluasi dapat dibagi menjadi 2, yakni evaluasi berdasarkan kriteria dan evaluasi berdasarkan norma. Layarnya hitam. Lalu menurut Rahman, AA, dan Nasyah tahun 2019, salah satu jenis pendekatan evaluasi adalah pendekatan tradisional. Pendekatan ini mengacu pada praktik evaluasi yang telah lama dilakukan di sekolah, yang lebih berfokus pada perkembangan aspek intelektual peserta didik daripada aspek keterampilan dan sikap. Peserta didik hanya diharapkan untuk menguasai materi pelajaran. Ini PPT-nya nggak jalan ini? Bagaimana, Bapak? PPT-nya nggak jalan? Kok gambarnya ini terus? Apa emang begitu? Ini masih pembahasan tentang ini, Bapak. Nah, itu dibiasakan pointernya itu juga dituliskan. Pointernya ya, pointernya. Ya, lanjut, lanjut. Oke, terima kasih. Saya lanjut ya, teman-teman. Sementara kegiatan evaluasi lebih menekankan pada hasil akhir daripada proses belajar itu sendiri. Nah, hasil penelitian yang dilakukan oleh Scheriven tahun 2013 menyoroti pentingnya evaluasi pembelajaran, menyajikan beberapa isi pendidikan yang dapat menjadi landasan untuk merumuskan tujuan pendidikan secara komprehensif dan sebagai pedoman dalam perencanaan evaluasi.
Namun banyak guru yang mengalami kesulitan dalam mengubah sistem evaluasi di sekolah karena bertentangan dengan tradisi yang telah berlangsung lama. Misalnya, ada tradisi di mana target kelulusan setiap sekolah harus lebih dari 95%, serta persyaratan minimal nilai 6 dalam buku rapot untuk beberapa materi pelajaran. Sebaiknya, kebijakan evaluasi harus lebih menekankan pada kualitas, yaitu memberi penekanan pada pentingnya dan maknanya pendidikan bagi anak. Terus dalam pendekatan deskripsi, konsep deskripsi digunakan untuk menggambarkan dua elemen yang berbeda dalam tes bahasa, yaitu yang pertama konten atau tugas, dan yang kedua format jawaban dan cara penilaian jawaban. Dari segi konten atau tugas, tes yang menggunakan pendekatan ini hanya mengalami satu aspek kebahasaan dalam setiap sesi pengujian. Setiap fonologi, morfologi, sintaksis, atau kosakata ya, setiap pertanyaan hanya dirancang untuk mengukur suatu aspek kebahasaan saja. Dari segi format jawaban, tes dengan pendekatan ini biasanya menggunakan model seperti perjodohan, benar salah, pilihan ganda, atau mengisi kontak kosong dengan jawaban yang telah disediakan. Dalam hal penilaian jawaban, format jawaban semacam ini sangat mudah guru atau penilai dalam memberikan penilaian dan penyekoran berdasarkan model jawaban tersebut memiliki reliabilitas yang tinggi. Dengan bantuan teknologi seperti komputer, penyekoran jawaban hampir selalu akurat. Lalu pada mulanya pendekatan pragmatik diterapkan dalam konteks teori tentang kemampuan pemahaman berdasarkan tata bahasa pragmatik. Kemampuan ini mengacu pada kemampuan untuk memahami teks atau wacana, tidak hanya dari segi linguistik, tetapi juga dengan linguistik, maaf ya, tetapi juga dengan memanfaatkan pemahaman atas unsur-unsur ekstralinguistik yang terdapat dalam teks. Tes bahasa yang mengadopsi pendekatan komunikatif adalah tes yang mengedepankan konsep kompetensi komunikatif. Kompetensi komunikatif merujuk pada kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa yang tidak hanya dalam membentuk kalimat yang benar, tetapi juga dalam menggunakan yang sesuai. Tujuan dari tes bahasa yang berbasis komunikatif adalah untuk mengevaluasi kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa dalam situasi kehidupan nyata. Begitu penjelasan dari konsep model pendekatan evaluasi. Untuk selanjutnya, saya kembalikan dulu kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Hilman yang telah memaparkan pembahasannya. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik model evaluasi. Nah, dari kata karakteristik merupakan ciri-ciri atau sifat khas yang membedakan atau menggambarkan sesuatu. Nah, karakteristik juga ini biasanya mengacu pada atribut atau fitur khusus yang ada dalam sesuatu. Nah, kemudian dalam Kamus Bahasa Indonesia, model adalah contoh, pola acuan, ragam, macam, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga evaluasi menurut Purwanto merupakan pengambilan keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan standar kriteria.
Nah, adapun dari karakteristik model evaluasi itu sendiri yaitu merupakan ciri-ciri contoh yang pengambilan keputusannya berdasarkan hasil pengukuran dan juga standar kriteria. Nah, next selanjutnya. Nah, di sini ada karakteristik model pembelajaran, model evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada valid. Nah, valid berarti kecocokan, maka instrumen ataupun model evaluasi yang dapat mengukur yang hendak diukur secara akurat, yaitu dapat diukur secara akurat. Contohnya alat ukur hasil belajar. Maka alat ukur tersebut harus mampu mengukur hasil belajar, nah, seperti keefektifan media, kemudian juga metode, ataupun juga pembahasan yang dibahas di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian juga ada reliable. Nah, reliable merupakan memiliki arti yang konsisten gitu. Nah, contohnya pendidik memberikan tes kepada sekelompok peserta didik untuk mengukur kemampuan mereka dalam memecahkan suatu masalah, contohnya. Nah, kemudian tes tersebut diberikan lagi ke sekelompok peserta didik yang berbeda gitu. Ketika hasilnya sama ataupun tidak jauh berbeda, maka instrumen atau model evaluasi tersebut memiliki tingkat reliable yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada relevan. Nah, relevan yaitu sesuai gitu ya. Jadi model evaluasi atau instrumen yang dirancang harus sesuai dengan indikator, kemudian juga standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Jadi ketika kita melakukan sebuah evaluasi pembelajaran, maka harus sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, kemudian ada representatif. Nah, representatif artinya yaitu materi ataupun alat ukur harus benar-benar mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Nah, dapat dilakukan ketika seorang guru menggunakan silabus sebagai acuan pemilihan materi tes. Nah, guru juga harus memperhatikan proses seleksi materi, mana yang bersifat aplikatif dan mana yang tidak. Kemudian yang kelima itu ada praktis. Nah, praktis artinya mudah digunakan. Jika alat ukur itu sudah memenuhi syarat yang sudah bisa digunakan, nah kepraktisan ini bukan hanya dilihat dari pembuat alat ukur ataupun juga gurunya, tetapi bagi orang lain yang ingin menggunakan alat ukur tersebut. Jadi dari karakteristik model evaluasi pembelajaran ini ada yang namanya praktis. Jadi lebih mudah gitu dalam melakukan evaluasi pembelajarannya. Kemudian yang keenam ada diskriminatif. Nah, diskriminatif merupakan alat ukur yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan sekecil apapun. Semakin baik alat ukur, maka semakin mampu pula alat ukur tersebut menunjukkan perbedaan secara teliti. Gitu. Jadi berbentuk deskriptif ya. Nah, kemudian yang ketujuh harus spesifik. Nah, spesifik di sini merupakan suatu alat ukur yang disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. Nah, jika alat ukur tersebut menggunakan tes, maka jawaban tes jangan menimbulkan ambivalensi ataupun juga spekulasi gitu. Dan yang terakhir ada proporsional. Nah, proporsional di sini artinya adalah suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional antara sulit, sedang, begitu juga ketika menentukan jenis alat ukur baik tes maupun non-tes gitu. Kemudian selanjutnya terkait next. Nah, untuk pembahasan selanjutnya terkait dengan model pendekatan evaluasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Saudari Gina Mardia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada materi model pendekatan evaluasi pembelajaran. Nah, model pendekatan evaluasi pembelajaran ini adalah contoh atau pola acuan suatu proses penilaian dalam mengumpulkan dan menganalisis untuk menentukan taraf kemajuan suatu aktivitas di dalam pendidikan ini
guna untuk menetapkan pencapaian suatu tujuan baik untuk pendidik maupun peserta didik. Nah, pada dasarnya model pendekatan evaluasi pembelajaran ini ada dua, yaitu model evaluasi kuantitatif dan model evaluasi dimensi kurikulum sebagai hasil belajar. Dan hasil belajar ini menjadi tolak ukur dalam pendekatan kuantitatif tersebut. Nah, selanjutnya model evaluasi kualitatif ini berasal dari model evaluasi kurikulum yang menggunakan metode kualitatif dalam proses pengumpulan data, penilaian, serta pendekatan studi kasus untuk dievaluasi. Dalam model evaluasi kuantitatif ini ada beberapa model lainnya seperti model Taylor, model teoretik Taylor dan Maggiore, model Alkin, model Steg, model CIPP, dan model ekonomi. Kalau di model evaluasi kualitatif itu ada 3, ada model studi kasus, model iluminatif, dan model responsif. Ini kita bahas ke model evaluasi kuantitatif dulu. Yang pertama, model Taylor. Nah, model Taylor ini mempunyai pendekatan terhadap evaluasi, terutama untuk penetapan tujuan pendidikan dan penentuan apakah tujuan tersebut itu telah terpenuhi atau tidak. Nah, kemudian Taylor juga menyarankan 3 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama itu menetapkan tujuan pembelajaran yang akan dievaluasi. Yang kedua, menentukan situasi di mana siswa ini dapat menunjukkan perilaku yang terkait dengan tujuan tersebut. Dan yang terakhir itu memilih alat evaluasi apa untuk mengukur perilaku siswa. Nah, model ini menekankan pentingnya evaluasi langsung yang didasarkan pada tujuan instruksional yang telah ditetapkan bersama dengan persiapan mengajar. Nah, interaksi antara guru dan siswa ini menjadi fokus yang paling utama dalam pembelajaran ini, karena keberhasilan program pembelajaran menurut pandangan model Taylor ini tergantung pada kemampuan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam proses belajar mengajar tersebut. Nah, selanjutnya ada model teoretik Taylor dan Maggiore. Nah, model evaluasi kurikulum Taylor dan Maggiore ini didasarkan pada pertimbangan teoritis, yang mana memperhitungkan variabel dan langkah yang terlibat dalam proses pengembangan kurikulum. Kemudian yang ketiga, model Alkin. Nah, terdapat beberapa jenis evaluasi dalam model Alkin yang mencakup berbagai tujuan, yaitu yang pertama tujuannya untuk memberikan gambaran tentang keadaan atau posisi suatu sistem. Kemudian evaluasi perencanaan program itu untuk membantu dalam pemilihan program yang dapat memenuhi kebutuhan program. Kemudian yang ketiga itu untuk menentukan apakah suatu program telah diperkenalkan kepada kelompok yang tepat sesuai rencana. Dan yang keempat itu untuk memberikan informasi tentang kinerja dan fungsi suatu program. Dan yang terakhir, untuk mengevaluasi nilai atau manfaat dari suatu program. Selanjutnya ada model Fontenay Steg. Nah, model ini itu menitik beratkan evaluasi pada 2 hal pokok, yaitu description dan judgment. Nah, evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan antara satu program dengan program yang lain yang dianggap standar. Nah, Steg ini menekankan pada 2 jenis operasi, yang tadi deskripsi dan judgment atau pertimbangan, juga membedakan 3 fase dalam evaluasi program. Yang pertama itu ada persiapan atau pendahuluan, terus kemudian proses atau transaksi, dan keluaran atau hasil. Nah, model Steg ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi dasar pembuatan keputusan dalam evaluasi sistem dengan analisis yang berorientasi pada perubahan terencana. Selanjutnya ada model CIPP. Model CIPP disusun dengan tujuan untuk melengkapi dasar pembuatan keputusan dalam
evaluasi sistem model CIP ini dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam dengan prinsip bahwa tujuan penting evaluasi ini adalah bukan membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Nah, sesuai dengan istilahnya, metode ini itu mengidentifikasi 4 tipe evaluasi yang berkaitan dengan perencanaan program tersebut. Nah, itu ada konteks evaluasi, input evaluasi, proses evaluasi, dan produk evaluasi. Konteks evaluasi itu berakibat pada keberhasilan ataupun kegagalan penerapan proyek yang bersangkutan. Nah, konteks evaluasi ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan perencanaan atau menentukan kebutuhan yang akan dipenuhi oleh program pembelajaran tersebut. Nah, input evaluasi ini difokuskan untuk memberikan pertimbangan terhadap keberhasilan program yang sedang dilaksanakan, yang bertujuan untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang akan diambil, terus kemudian apa rencana dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana proses kurikulum, yang mana menyoroti kekuatan dan kelemahan proses tersebut. Evaluasi proses ini mencatat pengaruh berbagai variabel input terhadap proses tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu ada produk evaluasi, yang mana bertujuan untuk menilai sejauh mana kurikulum yang diimplementasikan telah memenuhi kebutuhan kelompok yang menggunakannya. Nah, evaluator itu mengumpulkan berbagai informasi mengenai hasil belajar, kemudian membandingkannya dengan standar yang ada. Kemudian membuat keputusan mengenai status kurikulum yang bisa direvisi, diganti, atau diteruskan. Nah, model evaluasi kuantitatif yang terakhir itu ada model ekonomi, yang mana model ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebagaimana model ekonomi ini fokusnya pada hasil dari pekerjaan itu. Selanjutnya, model evaluasi kualitatif. Yang pertama ada model studi kasus. Studi kasus di sini menjadi metode utama dalam mengevaluasi model evaluasi kualitas. Nah, fokusnya ini terletak pada pengembangan kurikulum di suatu unit pendidikan seperti sekolah, kelas, atau bahkan individu seperti guru atau kepala sekolah. Nah, tahap awal dalam penggunaan model evaluasi penelitian studi kasus ini adalah untuk memahami secara mendalam kurikulum yang sedang diselidiki. Nah, jika evaluator tidak memahami kurikulum dan unit pendidikan yang terlibat, mereka tidak diperkenankan untuk melakukan evaluasi. Selanjutnya ada model iluminatif. Model iluminatif ini diasosiasikan dengan metode antropologi, yaitu suatu jenis model yang mencakup evaluasi yang melibatkan lingkungan pembelajaran di sekolah, dan yang mana guru dan murid itu saling berinteraksi. Tujuan dari model ini itu untuk memeriksa dengan seksama pelaksanaan sistem pembelajaran. Dan hasil evaluasi ini bersifat deskriptif dan penuh dengan penafsiran. Jadi bukan hanya dalam bentuk pengukuran dan prediksi saja. Yang terakhir ada model responsif. Nah, model responsif ini agak mirip dengan model iluminatif, yang fokusnya itu kepada pendekatan kualitatif naturalistik. Penilaian di sini itu tidak dilihat sebagai sesuatu yang dapat diukur secara pasti, tetapi dievaluasi dengan menggunakan makna atau interpretasi dari realitas melalui perspektif yang beragam dari individu yang terlibat dan memiliki kepentingan dalam proses pembelajaran. Tujuan evaluasi model ini untuk memahami semua aspek program pembelajaran dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, mungkin cukup sekian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada Teh Gina Mardia yang telah
menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu ada model pendekatan penilaian hasil belajar dalam kurikulum Merdeka. Yang pertama itu ada penilaian formatif. Nah, penilaian formatif ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam kurikulum Merdeka. Nah, dalam penilaian formatif di sini guru secara terus-menerus memantau kemajuan peserta didik selama kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian hal ini mencakup penggunaan tes kecil, kemudian juga diskusi, kemudian juga bisa proyek berupa proyek kecil ataupun juga umpan balik reguler. Nah, tujuannya adalah memberikan informasi kepada peserta didik tentang kemajuan mereka sehingga mereka dapat melakukan perbaikan saat proses pembelajaran masih berlangsung. Nah, kemudian yang kedua ada penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini merupakan penilaian yang biasanya dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran seperti ujian semester atau juga akhir tahunan gitu. Akan tetapi bisa juga penilaian sumatif ini dilakukan ketika akhir pembelajaran gitu untuk mengetahui hasil dari untuk mengevaluasi hasil belajar dari peserta didik. Nah, kemudian yang ketiga ada penilaian berbasis proyek gitu. Nah, penilaian proyek ini merupakan salah satu aspek yang sangat diperlukan dalam kurikulum Merdeka. Nah, peserta didik diberi tugas untuk membuat proyek atau karya yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap materi pembelajaran. Nah, hal ini bisa berupa misalkan contohnya dengan proyek penelitian, kemudian juga presentasi, kemudian juga karya seni, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang keempat itu ada portofolio peserta didik. Nah, dengan portofolio peserta didik ini, kita selaku pendidik dapat mengetahui sejauh mana perkembangan peserta didik gitu. Jadi, portofolio peserta didik ini merupakan rekaman daripada hasil belajar peserta didik yang dapat dijadikan sebagai acuan pendidik dalam melakukan evaluasi kepada peserta didik sehingga dalam penulisan portofolio peserta didik ini dapat dilihat gitu pemahaman peserta didik dengan apa yang sudah kita sampaikan dalam kegiatan pembelajaran itu sudah mencapai tujuan dari pembelajaran atau tidak. Nah, kemudian yang terakhir ada penilaian berbasis kinerja. Nah, penilaian berbasis kinerja ini merupakan bentuk penilaian yang menilai kemampuan peserta didik dalam menjalankan tugas atau situasi tertentu yang mirip dengan dunia nyata. Nah, ini biasanya mencakup simulasi, latihan praktis, atau ujian praktis. Nah, biasanya di sini penilaian berbasis kinerja di sini lebih ke praktik gitu. Kayak misalkan kalau rumpun PAI itu dipikir misalkan praktek terkait dengan pemulasaraan jenazah, contohnya seperti itu. Nah, itu bisa dilihat dari apa yang telah kita sampaikan kepada peserta didik, apakah peserta didik itu sudah paham dan juga bisa mempraktekannya atau hanya sebatas paham aja gitu. Jadi kita dapat mengetahui penilaian berbasis kinerja tersebut gitu. Sekian dari pembahasan dari kelompok 1. Untuk selanjutnya yaitu Bapak mohon maaf ini pertanyaan terlebih dahulu atau ke kelompok 2 terlebih dahulu? Diskusi dulu atau ke kelompok 2 terlebih dahulu? Takut lupa pertanyaan-pertanyaannya dicatat saja dulu, dikirimkan sekarang dari teman-teman, lalu lanjut ke kelompok 2 nanti dibahas sambil kelompok 1 mencari jawabannya dulu gitu. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Baik, kawan-kawan semua, ada yang ingin bertanya boleh langsung raise hand ya. Ya. Nanti dijawabnya nanti. Tapi kalau tidak Ya. lisan, silahkan tulisan. Pakai di chat boleh. Oh iya, boleh. Baik, terima kasih Pak. Baik kawan-kawan, takutnya dari kalian kalau misalkan ada yang bertanya boleh dikirim di chat aja nanti oleh kelompok 1 ditulis, dicatat dan dijawab setelah kelompok 2 presentasi.
Untuk selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 2 untuk melakukan presentasi terlebih dahulu. Dan jangan lupa kepada kawan-kawan, kalau misalkan ada yang ingin bertanya, boleh di chat langsung. Yang di chat silakan. Pak. Itu ada pertanyaan di grup, di chat, silakan di chat. Yang lainnya silakan langsung. Cek sebelah teman-teman sekalian, apakah suara saya terdengar? Tes. Iya, Manggus, terdengar Manggus. Ya, terdengar. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak kepada moderator kelompok 1 yang telah memberikan waktunya kepada kami dari kelompok 2 untuk melanjutkan kegiatan presentasi dan diskusi. Sebelumnya, perkenalkan kami semua dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, itu yang akan membahas mengenai tema pembahasan kali ini mengenai prosedur, langkah-langkah, dan teknik evaluasi pembelajaran. Adapun kami dari kelompok 2 yang beranggotakan, yang pertama ada Kang Fauzan Al-Zikri, kemudian yang kedua ada saya sendiri Gusfiah Rahman, dan yang ketiga ada saudari Teh Lutfiah Muslim. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita melanjutkan kegiatan presentasi dan diskusi dari kelompok 2 yang akan mengangkat sebuah tema prosedur langkah-langkah. Ini suaranya kenapa ini? Dirapihkan dulu suaranya. Kurang dekat kayaknya. Iya Pak. Baiklah, teman-teman sekalian, kita langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu kepada Kang Fauzan Al-Zikri yang akan menyampaikan materi mengenai konsep prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Kepadanya saya persilahkan.
Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Agus Piar. Sebelumnya, mohon maaf teman-teman, apakah suara saya terdengar? Oke, Benar. oke. Terima kasih. Jan. Oke, baik. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang konsep prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Konsep prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran adalah suatu kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi proses pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki efektivitas pembelajaran. Nah, ada beberapa tahapan umum dalam prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Nah, di antaranya yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Langkah pertama dalam pengembangan evaluasi pembelajaran adalah mengidentifikasi tujuan-tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, tujuan ini haruslah spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas pada waktu. Jadi kita sesuaikan dengan apa yang ingin dicapai di suatu sekolah ataupun suatu pendidikan itu sendiri. Nah, yang kedua, pemilihan metode evaluasi. Nah, setelah tujuan pembelajaran ditetapkan, telah dicari mana yang baik. Nah, langkah selanjutnya yaitu memilih metode-metode evaluasi yang sesuai untuk mengukur pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Nah, metode evaluasi dapat berupa tes tulis, ujian lisan, proyek, portofolio observasi, atau penilaian sejawat. Nah, itu bisa disesuaikan dengan tujuan dari tes kita. Jadi mana yang lebih cocok. Yang ketiga, pengembangan instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi seperti tes, angket, rubrik, penilaian, atau format observasi dikembangkan berdasarkan tujuan pembelajaran dan metode evaluasi yang dipilih. Instrumen ini haruslah valid, reliable, dan dapat diandalkan untuk mengumpulkan data yang akurat tentang pencapaian pembelajaran. Nah, terus yang keempat, implementasi evaluasi. Nah, evaluasi dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Nah, ini bisa melibatkan administrasi tes, pengumpulan data melalui angket, pengamatan langsung, atau penilaian proyek dan portofolio. Nah, jadi tugas-tugas itu bisa kita lihat nanti. Nah, yang kelima, ada analisis data. Data yang terkumpul dari evaluasi dianalisis untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran telah tercapai. Analisis data ini membantu dan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pembelajaran serta area-area yang memerlukan perbaikan. Jadi sebisa mungkin saat melakukan tes ataupun soal-soal itu diberikan sesuai dengan apa-apa yang telah diajarkan. Jadi anak-anak sebisa mungkin saat mengerjakan soal ataupun portofolionya maksimal. Nah, yang keenam itu ada interpretasi hasil. Interpretasi hasil data hasil analisis data dievaluasi dan diinterpretasikan untuk membuat kesimpulan tentang efektivitas pembelajaran. Nah, kesimpulan ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang langkah-langkah perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Nah, yang ketujuh ada pelaporan. Hasil evaluasi disaji dalam bentuk laporan kepada berbagai pemangku kepentingan seperti siswa, orang tua, dan guru. Nah, jadi ini nanti menjadi bahan laporan sebagai pendidik kepada orang tua, kepada siswa. Terus yang kedelapan ada tindak lanjut. Nah, ini merupakan salah satu langkah terakhir dalam prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran, yaitu tindak lanjut terhadap evaluasi. Ini bisa berupa pengembangan program pembelajaran, penyediaan dukungan tambahan bagi siswa yang memerlukan, atau penyesuaian instruksi dan penilaian. Nah, jikalau telah didapatkan hasil evaluasi, kita lihat kekurangan dan kelebihannya di mana. Nah, dari situ kita bisa mengambil langkah, yaitu tindak lanjut atas hasil dari evaluasi itu sendiri. Bagaimana baiknya. Mungkin segitu dulu penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator, Kang Guspiar. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak kepada Kang Fauzan Al-Zikri atas pemaparan materi yang pertama mengenai bahasan di kelompok 2 ini. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu mengenai teori pengembangan evaluasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Mohon maaf ini slide-nya jauhan. Nah itu, rupanya mohon maaf ya teman-teman ada Salah judul. sedikit kesalahan ini penulisan sub. Nah sekarang itu teori pengembangan evaluasi pembelajaran. Teori pengembangan evaluasi pembelajaran ini itu berkaitan dengan kerangka kerja, metode, dan pendekatan yang digunakan untuk merancang dan melaksanakan proses evaluasi pembelajaran dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti kita ketahui ya bahwa penilaian itu merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah pembelajaran, di mana dari adanya sebuah penilaian itu bisa menjadi tindak lanjut terkait pembelajaran kedepannya akan seperti apa. Nah kemudian pendekatan evaluasi ini pembelajaran berkaitan dengan teori pengembangan pembelajaran. Jadi pendekatan evaluasi pembelajaran berkaitan dengan teori pengembangan evaluasi pembelajaran, di mana pendekatan merupakan sudut pandang seorang dalam mempelajari sesuatu. Dengan demikian, pendekatan evaluasi pembelajaran ini dilihat dari komponen pembelajarannya. Pendekatan evaluasi dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pendekatan tradisional dan yang kedua pendekatan sistem. Nah, yang pertama terlebih dahulu yaitu pendekatan tradisional, di mana pendekatan ini berorientasi pada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini di sekolah, yang ditujukan pada perkembangan aspek intelektual peserta didik. Jadi, untuk pendekatan tradisional ini lebih mengedepankan atau lebih mengutamakan hanya aspek intelektualnya saja atau aspek pengetahuannya saja, di mana aspek-aspek keterampilan atau aspek yang kita juga sebut sebagai aspek psikomotorik ya atau pengembangan sikap atau afektif, di mana kurang mendapatkan perhatian dalam pendekatan ini. Nah, dengan kata lain, peserta didik hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran saja. Kegiatan-kegiatan evaluasi juga lebih difokuskan pada komponen produk saja. Sementara komponen proses pembelajaran cenderung diabaikan pada pendekatan tradisional ini. Nah, selanjutnya untuk pendekatan yang kedua dalam pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan sistem. Nah, pendekatan sistem ini mencakup berbagai komponen yang saling terkait dan saling bergantung atau adanya ketergantungan satu sama lain. Nah, dalam konteks evaluasi, pendekatan sistem ini menekankan pada komponen evaluasi yang termasuk kebutuhan dan kelayakan atau visibility, input, proses, dan produk. Nah, dalam istilah staf Pipin, pendekatan ini disingkat sebagai CIVV ya, atau yaitu konteks, kemudian input, proses, dan juga produk. Nah, jadi komponen-komponen ini harus menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan evaluasi pembelajaran secara sistematis. Nah, kalau misalkan tradisional tadi hanya terbatas di intelektualnya saja atau produk saja, berbeda dengan sistem ini yang memerlukan 4 komponen yang tadi konteks, input, proses, dan juga produk. Sekian pemaparan yang saya sampaikan mengenai teori pengembangan evaluasi pembelajaran. Untuk selanjutnya dilanjutkan kepada pemaparan materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Teh Hilmi Lutfi Muslim. Kepadanya saya persilakan. Ini kenapa tampilannya gede begini? Gimana ini? Oh, Slide-nya kok tampilnya gede gitu? Sengaja. oh, emang digedein Pak, enggak kecil. Jadi biar kelihatan. Oh, ini coba dikecilin lagi, misalnya hurufnya jadi nggak kelihatan semua. Oh iya. Gimana caranya? Gimana sih?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi yang ketiga. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang proses pengembangan evaluasi pembelajaran. Nah, jadi proses pengembangan evaluasi pembelajaran itu merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang evaluator dalam melakukan evaluasi pembelajaran atau oleh seorang guru kepada murid-muridnya gitu ya. Nah, prosesnya itu ada 7. Proses pengembangan evaluasinya itu ada 7. Yang pertama ada perencanaan evaluasi. Nah, jadi perencanaan evaluasi itu merupakan eh, untuk memfasilitasi pengumpulan data dan akan mempengaruhi langkah-langkah selanjutnya, bahkan mempengaruhi keefektifan prosedur evaluasi secara menyeluruh. Nah, jadi kita itu kan dalam setiap ingin melakukan sesuatu pasti perlu rencana. Meskipun kadang yang dadakan itu suka jadi ya, tetapi yang sebelumnya dilakukan perencanaan itu akan lebih efektif dan pasti akan tersusun rapi. Nah, misalnya nanti kita tuh memikirkan dulu rencananya evaluasi ini tuh mau dikerjakan di mana dan seperti apa. Nah, lalu selanjutnya ada pemilihan metode evaluasi. Nah, jadi metode evaluasi ini ada banyak. Nah, misalnya kita bisa mengadakan metode karya wisata. Nah, kan mungkin anak-anak terlalu bosan ya di kelas. Nah, jadi kita bisa mengajaknya keluar. Nah, selain mengerjakan soal yang kita berikan, mereka juga bisa menikmati keindahan alam. Nah, lalu selanjutnya ada monitoring pelaksanaan evaluasi. Nah, monitoring ini merupakan eh, monitoring ini akan berhasil menilai jika dapat mengungkap kegiatan manajemen sekolah seperti apa dan bergantung juga pada jenis evaluasi yang digunakan. Nah, jadi ini tuh kayak yang menentukan keberhasilannya suatu evaluasi. Nah, selanjutnya ada implementasi evaluasi. Nah, dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Nah, jadi evaluasi itu sangat penting dalam suatu pembelajaran, seperti halnya kita juga kan masih menjadi seorang peserta didik ya. Nah, kita kan selalu menunggu munculnya nilai. Nah, kalau kita misalnya dapat B, kan kita ingin A. Nah, jadi kita tuh berusaha bagaimana caranya di semester selanjutnya agar kita bisa mendapatkan A. Ya, berarti kita harus belajar lagi dengan sungguh-sungguh dan jangan bolos gitu. Jadi agar memotivasi siswa lebih semangat belajar. Nah, selanjutnya itu ada pengolahan pengolahan data dan analisis. Nah, data yang diperoleh dalam evaluasi harus diproses dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi siswa. Nah, pengolahan data ini ada buktinya ya dalam raport. Nah, terus kan dalam pembagian raport juga kita itu selalu dikasih tahu oleh guru itu ranking berapa. Misalnya ini ranking 1, ranking 2, ranking 3. Dan itu juga bisa menjadi motivasi untuk semua murid. Jadi yang misalnya ranking 4 pengen 1, nah bisa. Jadi makin semangat lagi belajarnya. Nah, selanjutnya ada pelaporan hasil evaluasi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh pemateri pertama ya, yaitu Kang Fauzan. Tapi saya akan mengulangnya lagi sedikit. Nah, jadi pelaporan hasil evaluasi itu merupakan suatu langkah untuk menyampaikan informasi yang diperoleh dalam evaluasi kepada pihak yang berkepentingan, seperti guru, siswa, dan pengurus sekolah. Dan orang tua juga bisa. Nah, ini juga waktunya bisa saat pembagian raport. Nah, kan orang tua tuh pasti kepo ya. Ibu, gimana nih anak saya dalam belajarnya? Nah, nanti seorang gurunya harus menjelaskan tanpa harus apa ya namanya teh menyudutkan seorang murid seperti itu. Dan yang terakhir ada pemanfaatan hasil evaluasi.
Nah, hasil evaluasi harus diterapkan untuk memperbaiki pembelajaran dan memperoleh informasi yang dapat digunakan untuk mengukur prestasi siswa. Nah, ini bisa sama dengan yang pengolahan data dan analisis ya. Lalu selanjutnya ada materi yang terakhir, yaitu teknik penilaian dan prosedur pengembangan tes. Nah, jadi teknik penilaian dan prosedur pengembangan tes merupakan bagian penting dari proses evaluasi pembelajaran. Nah, tekniknya itu terbagi ke dalam 3 bagian. Nah, yang pertama ada teknik penilaian. Nah, teknik penilaian juga ada banyak loh, gak cuma satu doang. Nah, yang pertama itu ada penilaian formatif. Penilaian formatif itu apa sih? Nah, jadi ini merupakan penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan guru tentang kemajuan belajar. Nah, jadi ini tuh bisa dilakukan penilaian selama proses pembelajaran, misalnya kayak tanya jawab. Nah, gurunya habis menjelaskan, nah, terus nanti ditanya anak-anaknya, jadi sudah sampai mana sih mereka menangkap materi yang gurunya jelaskan itu. Nah, lalu yang kedua ada penilaian sumatif. Nah, penilaian ini yang dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran. Ini bisa disebut juga UAS ya. Nah, lalu yang terakhir ada penilaian formatif dan sumatif. Jadi ini di collab, yaitu kombinasi penilaian yang mencakup penilaian selama pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Nah, lalu yang selanjutnya ada teknik pengembangan tes. Nah, teknik ini juga memiliki 3 poin sama seperti yang teknik penilaian. Nah, yang pertama itu ada tes objektif. Nah, tes objektif terdiri dari pilihan ganda, benar salah, atau percocokan yang memiliki jawaban yang jelas dan dapat dinilai secara objektif. Nah, penilaian ini itu sangat cocok ya untuk anak-anak kayak mulai TK, SD. Soalnya kan mereka kadang ada yang belum bisa baca. Nah, kita bisa memberikan gambar pada soalnya terus dikasih A, B, C, D. Nah, jadi nanti kita kasih tahu nah cara apa sih? Nah, misalnya gambar ini tuh apa ya? Misalnya teh singa. Nah, coba singa ada ya di A, B, C atau D. Nah, bisa seperti itu. Nah, selanjutnya ada tes subjektif. Tes subjektif ini merupakan tes yang mengharuskan siswa memberikan jawaban secara tertulis atau verbal. Nah, ini merupakan tes esai. Nah, biasanya kalau lagi UAS ya suka kan awalnya PG banyak tuh misalnya 30 soal. Nah, esainya dikasih 10. Nah, itu bisa disebut tes subjektif. Nah, yang terakhir ada tes kinerja. Nah, tes yang menilai kemampuan siswa dalam melakukan tugas atau aktivitas tertentu secara langsung, seperti presentasi, eksperimen, atau keterampilan praktis. Nah, jadi yang terakhir ini yang sedang kita lakukan saat ini. Nah, lalu yang terakhir ada prosedur pengembangan tes. Nah, ini poinnya lebih banyak 2 kali lipat dari yang tadi. Yang pertama ada menetapkan tujuan tes. Nah, jadi kita harus mengidentifikasi tujuan dan kompetensi yang akan diukur oleh tes. Nah, yang kedua ada merancang instrumen. Nah, dengan merancang instrumen ini merupakan mengembangkan instrumen tes yang sesuai dengan tujuan tes, termasuk memilih tipe pertanyaan yang tepat dan menyusun tes secara sistematis. Nah, yang ketiga ada validasi tes. Nah, ini itu kita harus memvalidasi tes untuk memastikan bahwa instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur dan memiliki validitas yang memadai. Nah, lalu yang keempat itu ada reliabilitas tes. Nah, ini itu mengukur reliabilitas tes untuk memastikan bahwa tes memberikan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Nah, kelima yaitu pengujian dan revisi. Nah, ini itu menguji tes secara praktis, memperbaiki atau merevisi instrumen jika diperlukan berdasarkan hasil uji coba atau yang umum itu bisa disebut remedial ya. Nah, lalu yang terakhir ada penerapan tes. Nah, kalau ini yaitu menggunakan tes sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dan mengumpulkan data penilaian. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, terima kasih banyak kepada Teh Hilmi Lutfia Muslim atas pemaparan materinya yang sudah memaparkan dua materi yang mengenai proses pengembangan evaluasi pembelajaran dan juga materi mengenai teknik penilaian dan prosedur pengembangan tes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, rampung sudah pemaparan materi yang sudah dipaparkan oleh kelompok 2. Kita lanjutkan kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Barangkali dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya, boleh ya langsung atau misalkan di kolom chat juga tidak masalah. Untuk selanjutnya barangkali dari kelompok 1 ada yang sudah ingin menjawab dari pertanyaan yang sudah dilontarkan tadi. Saya persilakan kepada moderator dari kelompok 1. Ya, baik, terima kasih moderator kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kang Ilham ya. Di sini pertanyaannya, apa metode yang paling efektif untuk melakukan evaluasi nilai formatif dalam proses pembelajaran? Nah, ketika Iya, misalkan, banyak. ya, gimana? Iya benar itu pertanyaannya Kang Ajam. Oh iya, ini ya, ketika kita akan melakukan evaluasi formatif, yaitu kan biasanya itu bisa dibilang atau kata lainnya itu kayak pretest gitu kan di awal gitu, ataupun juga ketika proses pembelajaran. Nah, metode yang dapat digunakan itu bisa melihat daripada kebutuhan dalam proses pembelajaran tersebut gitu. Ketika misalkan eh, pembelajaran fikih contohnya ya, itu terkait dengan praktek misalkan. Nah, berarti evaluasi yang metodenya itu kan ketika fikih itu contohnya tadi yang saya sampaikan pemulasaraan jenazah. Nah, itu bisa misalkan tahapan awalnya seperti apa gitu. Itu kan dari mau menggunakan metode ceramah bisa menggunakan metode apa namanya demonstrasi untuk melihat daripada pemahaman peserta didik itu juga bisa gitu. Nah, itu kalau menurut saya tergantung daripada mata pelajaran ataupun juga rumpun dari PAI. Contohnya kayak kan rumpun PAI ada akidah, Al-Quran hadis, sejarah kebudayaan Islam, dan juga fikih. Nah, itu disesuaikan saja gitu. Karena ketika misalkan menanyakan terkait dengan patokan daripada evaluasi dengan nilai formatif, yaitu metodenya ya melihat dari keadaan terlebih dahulu gitu, mata pelajaran yang akan disampaikan itu apa misalkan, atau rumpun dari PAI yang akan disampaikan itu seperti apa gitu. Karena metode itu istilahnya dapat menyesuaikan dengan apa yang nantinya akan kita sampaikan gitu. Ada banyak ya metodenya gitu, tinggal kita kreatif memilah dan memilihnya seperti itu. Seperti itu Kang Ilham. Ya, terima kasih Kang Ajam, jawabannya cukup dipahami. Mungkin dari yang lain. Iya, dari kawan-kawan presenter takutnya ada yang mau menambahkan jawaban ataupun juga ada yang mau menjawab pertanyaan dari Teh Gia itu boleh, dan juga kawan-kawan semua takutnya ada yang mau menambahkan jawaban dari yang tadi telah saya sampaikan, boleh ya. Teh Hanifah, punten ini teh pertanyaannya diperuntukkan untuk kelompok 1 atau kelompok 2?
Ada IPA mana nih Pak? Oh, oke, siap. Diajukan untuk kelompok 2 ya. Oh iya. Sok. Ya, makasih ya nih Pak. Ya, dari kawan-kawan ada yang mau menambahkan jawaban yang tadi telah saya sampaikan, ataupun juga dari presenter yang lain ada yang mau menambahkan? Kang Hilman, Teh Gina Mardia, boleh ya kalau misalkan ingin menambahkan ataupun juga dari kawan-kawan yang lainnya. Barangkali dari kelompok 2 ada yang mau ada yang mau menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari kelompok 2, boleh. Yuk kawan-kawan, takutnya ada yang mau menambahkan, boleh ya dipersilahkan, jangan sungkan dan jangan malu untuk menambahkan. Ya, jangan banyak diamnya dong. Ya kawan-kawan, ada yang mau menambahkan barangkali dan juga dari kelompok presenter ada yang mau menjawab. Teh Gina Mardia, kemudian Kang Hilman, boleh? Takutnya ada yang mau menambahkan atau menjawab. Kalau cek pada hadir ini. Dari kelompok 2 yang udah menemukan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh kelompok 2, boleh gitu. Ini aja, tektok aja gitu. Maksudnya gantian gitu. Takutnya ada yang udah menemukan jawaban gitu dari tadi yang di pertanyaan Teh Hanifa ataupun juga Teh Hasna gitu. Boleh langsung aja nanti sama moderator kelompok 2-nya ya. Ya, siap Kang, terima kasih. Siap. Silahkan kepada anggota dari kelompok 2, Kang Fauzan Al-Zikri yang akan menjawab pertanyaan dari Teh Hasna. Persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar ya, teman-teman? Ya, terdengar Kang. Oke, baik. Pertanyaan dari Saudari Hasna. Menurut kelompok penyaji, apakah efektif untuk melaksanakan evaluasi menggunakan gadget? Yang mana di zaman serba canggih seperti sekarang ini, kemudahan mengakses internet dapat menyebabkan kekhawatiran terkait keberhasilan mengukur tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Nah, jadi poin ataupun inti dari pertanyaan Saudari Hasna, kemudahan mengakses internet dapat menyebabkan kekhawatiran terkait keberhasilan mengukur tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah dipelajari. Jadi lebih kepada menanyakan efektivitasnya ya.
kalau menurut saya pribadi, Saudari Hasna, bisa saja efektif menggunakan gadget, bisa juga tidak efektif. Yang pertama, kita tidak tahu ya permasalahan di rumah terkait keluarga, terus juga ekonomi, punya HP semua atau tidak, ataupun kalau punya mungkin dipakai oleh orang tua atau gimana gitu. Nah, ada baiknya itu dikomunikasikan dulu kepada peserta didik itu sendiri saat ingin melaksanakan ataupun melakukan evaluasi menggunakan gadget. Mungkin seperti itu, Saudari Hasna. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Kang Fauzan Al-Zikri atas jawabannya. Bagaimana dari Saudari Tiasna terlebih dahulu, apakah membantu terjawab atau masih membutuhkan tambahan dari yang lain barangkali? Alhamdulillah terjawab ya rupanya. Barangkali dari teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan atau misalkan menyanggah dari jawaban Kak untuk menambah wawasan kita semua. Saya persilakan seluas-luasnya. Atau barangkali dari kelompok satu juga ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan tadi yang sudah dijawab, juga dipersilakan. Saya izin menambahkan, boleh? Iya, Ya, ya. silakan Ya, Kang moderator. Ya baik, saya izin menambahkan ya. Tadi saya juga setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Kang Fauzan Al-Zikri gitu, bahwasannya melihat daripada situasi dan kondisi juga gitu. Akan tetapi ketika misalkan dalam apa ya evaluasi menggunakan gadget jika diinikan ke dalam jenjang pendidikan, maka ketika anak SD itu kalau menurut saya pribadi itu jangan jangan dibiarkan gitu lah, istilahnya harus ada pemantauan kalau misalkan emang mau menggunakan evaluasi gitu kalau di SD gitu. Tapi kalau misalkan biasanya kalau di SD itu lebih ditekankan kepada evaluasi yang berupa tes ataupun juga pilihan ganda kayak gitu ataupun juga esai gitu. Tapi bisa juga karena dari zaman sekarang itu udah zaman canggih gitu ya, bisa juga menggunakan gadget tapi dengan harus ada pantauan gitu baik dari gurunya ataupun juga dari orang tuanya. Nah, begitupun dengan dari tingkat SMP dan juga SMA gitu. Terlebih kemarin kan kita ada apa ya COVID gitu ya yang mengharuskan kita apa eh, menggunakan media teknologi gitu kan. Nah, itu juga harus ada pemantauan gitu. Terlebih kan usia remaja itu belum bisa sepenuhnya menggunakan ke hal-hal yang positif gitu. Jadi harus adanya pemantauan daripada guru ataupun juga peserta didik dari guru ataupun juga orang tua seperti itu, dan juga melihat daripada akses internet dan juga kondisi daripada peserta didik itu sendiri gitu, karena untuk zaman sekarang meskipun zaman sudah canggih gitu masih ada aja gitu yang di beberapa daerah yang misalkan sinyal internetnya kurang terjangkau, dan juga daripada ada yang punya gadget ada juga yang enggak. Seperti itu sedikit tambahan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator Kang Guspiar. Baik, terima kasih banyak Azam Nurul Zaman atas tambahan jawabannya dari pertanyaan Teh Hasna. Barangkali masih ada dari teman-teman sekalian yang ingin menambahkan atau dari presenter yang ingin menjawab pertanyaan dari saya Hanifah juga yang belum terjawab. Saya izin menjawab, boleh? Siap, banget Teh.
Mohon maaf. Nah, jadi Teh Hanifah itu bertanya, disebutkan dalam artikel bahwasannya evaluasi pendidikan merupakan bagian dari proses penyelenggaraan pendidikan yang wajib dilakukan. Nah, dalam pelaksanaannya seringkali kita temui pada teknik penilaian sumatif itu image evaluasi pembelajaran selalu dianggap menyeramkan, membosankan, serta dihindari. Nah, menurut penyaji, bagaimana cara membangun image evaluasi pembelajaran teknik sumatif agar dapat disukai oleh para peserta didik? Nah, ya betul, kalau evaluasi pembelajaran itu sangat penting ya, tidak hanya yang sumatif tetapi yang formatif juga dan yang kombinasi juga. Nah, bagaimana sih agar teknik evaluasi teknik sumatif itu menjadi jadi tidak menakutkan lagi ya? Nah, menurut saya alangkah lebih baiknya kita itu berkomunikasi dulu dengan siswanya. Jadi kan sekarang itu segala sesuatu harus dikomunikasikan, termasuk dengan siswa. Nah, jadi kita itu sebelum menentukan bagaimana apa sih metodenya. Nah, kita itu bisa ditanya dulu ke siswanya, misalnya mau kayak gimana, mau PG, esai, atau bisa juga misalnya Ibu aku gak apa-apa sih esai, tapi pengen di luar. Nah, misalnya gitu bisa. Nah, jadi tapi selain itu kita juga harus melihat kondisi sekolahnya. Misalnya pengen di luar nih agar otaknya tuh fresh. Tetapi misalnya apa sih keuangannya tuh kurang. Nah, jadi kita tuh bisa memberikan opsi lain, misalnya kayak sebelum melakukan UAS, ujian, kita bisa nih mendekor dulu kelas agar suasananya berbeda seperti itu. Tetapi soalnya tetap dengan esai. Ya mungkin dari saya cukupkan sekian ya intinya kita bisa komunikasi dulu dengan siswa maunya seperti apa. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Teh Hilmi atas jawabannya kepada pertanyaan dari Teh Hanifah. Bagaimana Teh Hanifah? Apakah sudah sedikitnya terjawab atau masih kurang gitu? Mohon maaf teh suaranya tidak ter. Suara ada. Ada. Ya, terima kasih Teh Hilmi. Ya, barangkali dari teman-teman sekalian ada yang ingin menambahkan atau menanggapi jawaban dari Teh Hilmi. Saya persilahkan. Atau dari kelompok 1, misalkan ada yang ingin menjawab mungkin dari pertanyaan-pertanyaan sudah dipaparkan pada kelompok 1 ataupun kelompok 2. Ya, dari presenter kelompok 1 ada yang mau menjawab dari pertanyaan dari kelompok Teh Gina, boleh disilahkan. Ya, baik. Izin menjawab pertanyaan TGA. Model evaluasi kualitatif yang mana yang kiranya sesuai untuk jenjang SMP. Nah, kalau menurut saya pribadi, itu model studi kasus, karena studi kasus ini kan memungkinkan pengamatan yang mendalam terhadap kasus atau situasi tertentu. Nah, dengan pengamatan yang mendalam ini dapat membantu siswa itu lebih memahami konteks atau masalah-masalah yang kompleks. Nah, dengan model studi kasus ini juga siswa juga dapat mengembangkan keterampilan analisisnya seperti pemecahan masalah. Begitu mungkin cukup sekian, cukup sedikit. Saya gimana TGA?
Ya, baik. Udah terjawab ya Teh Gaya. Barangkali dari kawan-kawan semua ada yang mau menambahkan dari jawaban Teh Gina. Ya, dari kawan-kawan, apakah ada yang mau menambahkan jawaban-jawaban dari kelompok 1 ataupun juga daripada kelompok 2? Boleh disilahkan ya. Bapak mohon maaf, ini untuk pertanyaan sudah terjawab semua. Apakah ditambah lagi pertanyaannya atau bagaimana, Pak? Iya, silakan. Hanifah, ini ada yang tidak hadir nggak teman-teman sekelas? Alhamdulillah hadir semua, Pak. Tapi tadi ada yang keluar, Firda, karena device-nya bermasalah sama Fauzan Al-Jikri juga. Mm-mm. Tapi lagi Udah mau masuk. hadir nih. Udah Oh, udah. hadir. Oke. Silakan kalau masih ada yang untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 gimana? Pretestnya udah siap belum? Kalau kelompok 2 pretestnya udah siap belum? Kelompok 1 lagi on progress, Pak, lagi disusun. Kelompok 2 gimana? Jadi gini ya, buat teman-teman semua, tadi saya di kelas A itu sampai cukup marah karena memang nggak memperhatikan apa yang harusnya dilakukan. Artinya gini, kalau nggak ngerti, tanya, gitu loh. Ya, kalau nggak paham, tanyakan. Jangan sungkan-sungkan. Jangan, aduh bisi kumaha kumaha. Enggak, jangan bicara begitu. Ini bagian dari cara dosen melayani mahasiswa ya. Jadi kalian harus tahu juga itu maksudnya. Yang harus kalian ingat bahwa coba lihat share screen ini. Nanti ketika PJ mengumpulkan semua bahan yang harus disiapkan, ini kayak gini nih hasilnya. Ini apa ini? Ini daftar mahasiswa. Saya buka eh, contoh hasil penilaian tahun lalu. Ini nih. Jadi ini buat PJ nih. Nanti bantu Bapak untuk memastikan. Ini kan kelompok 1 nih. Ini pretest. Ini post-test. Ini pretest. Ini post-test. Untuk contoh, ini Ilham Tarik Akbar. Ini nilai pretestnya, ini prosesnya ketika dia ikut di kelompok 1. Kelompok 2 juga sama, kelompok 3 begini terus. Jadi nanti ini sebagai absen, juga sebagai penilaian untuk apa eh, attitude, sikap, dan partisipasi. Nanti ada angkanya nih. Jadi kalau misalkan kelompoknya ada berapa? 12 kelompok. Berarti ada pretest 12, post-test 12, berarti ada 24. Berarti nilainya total dulu semua bagi rata aja nanti bagi 24 nih hasilnya nih. 76 contohnya. Tuh kan gini. Jadi semuanya terukur. Lalu Bapak minta tolong nih kepada setiap kelompok seperti hanya dalam Juknis kemarin disampaikan, tolong buatkan laporan berita acara perkuliahan yang isinya adalah waktu, tempat, nama-nama peserta yang jadi presenternya siapa yang hadir,
lalu nama mahasiswa yang hadir siapa, yang tidak hadir siapa, pertanyaannya apa, yang bertanyanya siapa, jawabannya apa, itu tolong dibuat. Ya, sebab nanti itu direkap juga oleh PJ untuk melihat aktivitas dari tiap orang, progresnya seperti apa. Bisa dipahami mungkin ya? Ya. Jadi nanti ini baru tampilan untuk progres ini ya sebutnya tuh pretest dan posttest. Nanti di sini ada penilaian khusus untuk aktivitas nih. Bikin lagi ada kolom khusus nanti. Jadi ini baru kolomnya baru berapa nih? Baru 2 ya untuk satu kelompok. Nah, ini boleh jadi begini nanti. Di sini nanti adalah aktivitas atau partisipasi. Aktivitasnya ada nggak? Partisipasinya ada nggak? Ini didasarkan pada tiap kelompok dia maju. Kalau misalkan si Arifin Nopal hari ini dia nggak ada aktivitas apa-apa, nggak nanya, ya kasih 0. Gitu. Oh, dia ada partisipasi nih. Jadi jangan sampai kita bicara mata kuliah evaluasi pembelajaran, tapi di mata kuliah kita sendiri sekarang yang kita pelajari, teknik-teknik ini tidak dipakai, kan sayang banget gitu. Dan Bapak kasih tahu nih buat kalian, nanti ketika kalian jadi guru praktikan, ketika kalian PPL, itu kalian kan harus bisa memastikan agar siswa kalian itu memiliki kesiapan dalam belajar. Nah, salah satu teknik agar mereka itu siap dalam belajar adalah kita buat kuis. Yang kuisnya seperti yang tadi pretest itu. Kasih pertanyaan-pertanyaan yang belum disampaikan materinya. Tapi kan materinya sudah disampaikan secara digital, yaitu berupa PDF atau berupa Word atau berupa PPT. Ya kan? Benar nggak? Nah, walaupun kita belum menyampaikan materi, kemudian kita memberikan pretest, itu dalam rangka apa? Minimal 3 hal tujuannya. 1, menyiapkan siswa atau mahasiswa atau audiens untuk siap-siap. Oke? Karena itu masuk hitungan angka loh, atau hitungan evaluasi loh. Ada pengukurannya, nanti ada nilainya. Kalau nggak ikut nanti 0. Tuh kan jadi termotivasi untuk ikutan. Ya. Yang kedua, supaya dia bisa mau membaca dulu materi-materi yang akan diajarkan atau materi yang akan disampaikan. Ingat ya, mahasiswa itu rata-rata jarang baca sebelum dia presentasi atau pada saat dosen mau ngajar, besoknya dia baca apa tentang apa, nothing. Jarang. Saya tidak menyebut semua ya, tapi jarang. Ada lagi yang ketiga, tujuannya tadi tujuan apa tadi? Tujuan menyampaikan pretest itu contohnya adalah agar kita bisa mengukur tingkat partisipasi dan aktivitas dia, bahwa sebelumnya dia sudah melakukan dulu pengkajian terhadap materi yang akan disampaikan. Kan bagus. Gitu. Ya. Nah, kalau post-test ceritanya tujuannya berbeda. Post-test itu tujuannya adalah dalam rangka mengukur, 1, keikutsertaan dia dalam mengikuti kegiatan. 2, mengukur konsentrasi dia dalam mengikuti kegiatan selama periode tertentu contohnya. Yang ketiga, untuk mendapatkan hasil dari apa yang dia sudah pelajari selama tadi presentasi. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, itu pretest dan post-test. Itu saja mungkin sebagai pengantar, ini bukan materi ya, karena memang bukan tentang materi perkuliahan. Oke, lanjut. Ya, silakan. Jangan terlalu lama mikirnya. Ya, Hanifah, baik. bentar. Hanifah, kita sampai pukul berapa? Pukul 11.50 ya? 11.50. Iya, Oke, Pak. berarti 1 jam 11.50. lagi. Ya, oke. Ini Makanya, langsung ke tes ya, Pak ya? kenapa? Langsung ke tes ya? Ya, silahkan so kalau mau tes dulu boleh. Dikasih Oh, ya. waktu
pretest 5 menit, post-testnya 5 menit. Ingat ya, berbatas waktu. Biar apa? Biar nggak yang tidak masuk, dia nggak ikut, nggak bisa ikut. Kan harusnya ikut. Sok, Bapak off dulu 10 menit, biar kalian mengerjakan dulu tugas-tugas apa tadi? Post-test dan pretest. Mau kelompok berapa dulu? 1 dulu apa 2 dulu? Kelompok 1 udah siap. Oke, kalau 1 sudah siap, so. Enggak, saya bertanya. Kelompok Oh, 1 sudah siap belum? Belum, ini masih on progress. Oh. Kalau kelompok 2? Ini ojonnya nggak tahu kemana teh, sebentar ya. Oke, sok Bapak off kamera dulu sambil kalian mengerjakan dulu tes ya. Sok. Bapak kasih waktu sampai dengan pukul 11 lebih 20 menit. Sorry, 11 lebih 15. 11 lebih 15.